Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Nusantara dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama kami di Pola Nusantara. Semoga kesehatan selalu menyertai kegiatan Anda dalam sehari-hari, dan di bulan puasa ini semoga seluruh kegiatan dan rezeki tentunya mengalir. Amin. Kali ini saya akan reaksi sebuah video dari channel IT Ring, di mana pertama sejarah terjadi di Indonesia tentang koreografi yang membawa ekspektasi berapa timnas Indonesia yang berhadapan dengan Bahrain akan membawa suatu harapan yang penuh keyakinan bahwa kita bisa menang tentunya. Amin. Gimana keseruan videonya? Kita saksikan bersama. Timnas Indonesia juara! Timnas Indonesia juara! Menolak untuk lupa, insiden 90+6 sama dengan 99. Supporter fanatik Indonesia, La Grande berkolaborasi bersama Ultras Garuda, akan membentangkan koreografi yang akan buat mata terbelalak. Baru pertama kali ke Indonesia, para pemain Bahrain dibuat takjub dengan kemegahan arsitektur klasik Stadion Jumbo Gelora Bung Karno, disertai keramahan penduduk Indonesia yang ternyata di luar dugaannya. Kakak Kelvin Verdong datang ke Indonesia untuk mencari takjil di pasar, sebelum pada akhirnya ia akan ikut berbaur dengan ribuan supporter timnas Indonesia di GBK. Sebelum kita bahas, mohon disimak hingga selesai, agar Anda dapat memahaminya secara utuh. Berikut berita selengkapnya yang sudah kami rangkum. Menolak untuk lupa, insiden 90+6 sama dengan 99. Supporter fanatik Indonesia, La Grande berkolaborasi bersama Ultras Garuda, akan membentangkan koreografi yang akan buat mata terbelalak, jelang laga krusial di ajang kualifikasi Piala Dunia, yang mempertemukan antara Indonesia kontra Bahrain yang sekaligus merupakan laga hidup dan mati di antara kedua tim. La Grande dan Ultras Garuda bersama ribuan supporter fanatik Indonesia lainnya, telah menyiapkan koreografi yang akan membuat dunia melihat langsung betapa fanatiknya supporter Indonesia. Lebih dari 157 siaran TV dan siaran elektronik internasional telah membeli hak siar laga Indonesia kontra Bahrain. La Grande bersama Ultras Garuda sudah menyiapkan ribuan bendera kecil, disertai bendera Indonesia berukuran raksasa yang sudah diletakkan di tribun. Tak hanya bendera, koreo berukuran raksasa pun sudah dipersiapkan oleh La Grande bersama Ultras Garuda. Hingga saat ini, koreo kejutan berukuran raksasa itu belum dipublikasikan. Hal itu dilakukan agar mental para pemain Bahrain tetap terjaga hingga jelang pertandingan. Namun pada akhirnya nanti, koreo kejutan berukuran raksasa tersebut akan langsung dibentangkan ketika para pemain sudah memasuki stadion, untuk memberi kesan efek kejutan bagi para pemain Bahrain. Dengan koreo kejutan itu, agar nantinya para pemain Bahrain merasa tak nyaman. Hal itu akan berdampak pada mental atau psikologi para pemain Bahrain. Para pemain Bahrain diharap pikir 3 kali jika ingin bermain drama dengan menampilkan permainan guling-guling FC. Tentu dengan adanya koreo kejutan berukuran raksasa itu, agar para pemain Bahrain dapat bermain secara sportif. Hal itu diharapkan agar mereka tak leluasa bermain tidak secara fair. Selain dari tujuan itu, hal positif ini pun agar dunia dapat melihat betapa besar dan fanatiknya supporter Indonesia, dengan jumlah besar, namun tetap menjaga sportivitas. Itulah makna di balik koreografi yang akan dibentangkan nantinya. Secara tidak langsung, koreo bermakna sindiran berukuran jumbo itu mengartikan bahwa bermainlah secara sportif, dan jangan berani bermain-main dengan Indonesia. Itulah makna dari koreo berukuran raksasa yang sudah siap dibentangkan di hadapan para pemain Bahrain, yang sekaligus akan disaksikan berbagai negara belahan dunia. Nilai positif dengan kreativitas tinggi sekaligus makna mendalam itu bisa saja menjadi inspirasi bagi supporter negara lain di seluruh dunia. Para pemain Bahrain tak habis pikir diperlakukan sangat baik di Indonesia. Bahkan di akun resmi Federasi Bahrain, ia mengucapkan terima kasihnya pada Indonesia, yang telah menjadi tuan rumah terbaik bagi Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tak hanya terkejut dengan jamuan Federasi Indonesia yang totalitas dalam memberikan fasilitas hingga keamanan terbaik untuk Bahrain. Bahkan, atas kesalahpahaman Federasi Bahrain itu,
mereka juga mengucapkan permintaan maaf sekaligus ucapan terima kasihnya atas kebaikan Indonesia. Tak hanya kesan itu saja, bahkan, sejumlah pemain Bahrain merasa takjub dengan kemegahan stadion klasik berukuran besar milik Indonesia yang sudah berdiri sejak 1960 tersebut. Mereka mengaku terkesan setelah melihat langsung suasana lapangan serta interior yang megah. Apalagi Stadion Gelora Bung Karno sudah berdiri sejak lama. Namun kemegahan stadion klasik berukuran jumbo itu tak lekang oleh waktu. Usai melakukan training ofisial atau latihan resmi, mereka tidak langsung pulang ke hotel. Para pemain Bahrain tak ingin melewatkan foto-foto dan membuat sebuah video untuk koleksi pribadinya. Pengalaman pertamanya masuk ke dalam Stadion Gelora Bung Karno nampaknya menjadi momentum berharganya sepanjang kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka nampak tak mau kehilangan momen berharga itu dalam hidupnya. Dengan penuh takjub, para pemain Bahrain secara detail mengamati langsung bangunan stadion dengan arsitektur klasik berukuran besar namun tak lekang oleh waktu. Salah satu pemain Bahrain sempat memberikan pendapatnya mengenai stadion tersebut. Betapa terkejutnya mereka setelah mengetahui bangunan yang ada di hadapannya itu berdiri sejak tanggal 8 Februari tahun 1960, yang mana pada tahun itu, bahkan Bahrain belum memiliki stadion sama sekali. Melihat bangunan tua klasik tersebut, membuat mereka takjub, dan ini menjadi pengalaman pertama mereka. Mereka baru menyadari, ternyata Indonesia sejak lama sudah merupakan negara besar maju dan kaya. Di tahun 1960 Indonesia sudah mampu membangun stadion semegah ini. Padahal kala itu, sejumlah negara maju pun belum memiliki stadion sebesar dan semegah ini. Apalagi ditambah keramahan penduduk Indonesia, yang mana prasangka buruk itu sudah melekat dalam benaknya. Ternyata hal itu jauh dari prasangka mereka sebelum menginjakkan kakinya di Indonesia. Bahkan, salah satu tim ofisial Bahrain mengira, Indonesia merupakan negara tertinggal yang tidak aman dikunjungi. Hal itu seketika merubah pandangan buruk mereka soal negara Indonesia. Dia saja ini dia. Itu betul ya. Merasa memiliki darah Indonesia, dan sangat ingin merasakan langsung atmosfer stadion klasik berukuran besar Gelora Bung Karno, kakak Kelvin Verdong yakni Daryl Verdong, sudah tiba di Indonesia, untuk mendukung langsung sang adik yang akan bertempur di laga hidup mati timnas Indonesia secara langsung melawan Bahrain. Daryl Verdong sebenarnya sudah lama menarik perhatian pecinta sepak bola tanah air. Walaupun nama Daryl Verdong tak familiar dalam dunia sepak bola, namun Daryl Verdong memiliki prestasi yang baik di dunia olahraga lain. Kakak dari Kelvin Verdong itu diketahui merupakan atlet kickboxing di kancah internasional. Jauh sebelumnya, Daryl pernah mengatakan, suatu saat akan ke Indonesia untuk menyaksikan laga timnas Indonesia, dan kini waktunya pun tiba. Saat ini, Daryl Verdong sudah berada di Indonesia. Dirinya sudah terlihat di Jakarta, untuk mendukung langsung sang adik berduel melawan Bahrain di laga super penting hidup atau mati yang digelar di GBK. Sebelum laga terjadi, Daryl Verdong menyempatkan diri jalan-jalan menikmati kota Jakarta. Ia sekaligus berwisata kuliner di Blok M Square untuk mencari takjil yang menjadi rutinitas warga Indonesia saat bulan Ramadan. Walaupun ia tak dapat memberikan kebanggaan langsung untuk negara Indonesia, namun Daryl selalu membawa bendera Indonesia setiap kali ia latihan. Bahkan hal itu hampir selalu ia lakukan di setiap kali ia bertanding di atas ring. Bendera Indonesia selalu menempel di tubuhnya. Daryl Verdong mengaku, sudah lama mengikuti perjalanan sepak bola timnas Indonesia. Bahkan hal itu sudah ia lakukan sejak tahun 2017 lalu. Dan saat ini, dirinya benar-benar datang, untuk menyempatkan diri di tengah rutinitas kesibukannya sebagai fighter profesional. Saat ini ia sudah di Jakarta untuk menyaksikan laga super penting itu.
Daryl sudah bersiap berbaur menyatu bersama ribuan supporter Indonesia lainnya untuk membela langsung Sang Merah Putih menuju pentas dunia. Kehadirannya di Jakarta tentu bukan hanya sekedar liburan. Ia menyempatkan diri untuk ikut serta memeriahkan sekaligus merasakan langsung atmosfer Stadion Gelora Bung Karno yang diisi oleh 77.000 supporter fanatik Timnas Indonesia. Terima kasih bro. Kalau tidak heboh, bukan Indonesia namanya. Jadi koreografer terbesar ini akan memberikan efek kejut kepada Timnas Bahrain, di mana berisi sindiran-sindiran ketika permainan Bahrain yang dianggap sebagai guling-guling FC. Ada sempet aja guling-guling, apalagi main sepak bola. Wah, udahlah, kalau musuh golongan Timur Tengah ini kita harus waspada. Dan sepertinya tim koreografi Indonesia ini sangat mantap dan berpengalaman ya. Mereka memberikan sindiran-sindiran pedas kepada musuh-musuhnya yang notabene Timur Tengah ini, agar mereka paham siapa yang dihadapi. Nah, seperti itulah kita Indonesia. Itulah pemirsa Nusantara dimanapun Anda berada. Semoga Timnas Indonesia bisa mengambil poin penuh 3 dan kita bisa berpeluang besar untuk tetap melaju ke Piala Dunia. Amin. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.